Selamat datang di kelas kimia dasar. Kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang buku pengajaran dari mata kuliah kimia dasar. Jadi materi-materi apa saja yang kira-kira nanti akan dipelajari selama satu semester ke depan, aturan kelas, dan juga tentang sistem penilaian dari perkuliahan dari kimia dasar ini sendiri. Jadi kimia dasar ini hanya ada 2 SKS dan nantinya kita akan mencoba untuk bisa mengadakan kelas secara flip class. Jadi dengan menggunakan kelas secara flip class ini, kalian diharapkan sudah menonton dulu materi tentang topik terkait yang akan diupload setidaknya 2 hari sebelum hari perkuliahan via emas. Lalu pada saat di kelas kita tidak lagi berbicara tentang pembelajaran dari suatu materi atau penyampaian dari suatu materi, tetapi kita lebih ke arah diskusi saja. Diskusi tentang topik tersebut, bisa kalian memberikan pertanyaan atau nantinya saya yang memberikan pertanyaan, atau nanti kita akan mencoba untuk bisa latihan soal. Jadi ada buku-buku rujukan yang saya gunakan di sini. Yang pertama ada dari Ralph Petrucci, kemudian yang kedua dari John McMurray, kemudian yang ketiga dari Raymond Chang, dan yang keempat adalah bahan-bahan kuliah yang nantinya akan saya upload via emas. Namun yang paling utama yang saya akan gunakan adalah nomor 3 dan juga nomor 4 ya di sini ya. Jadi jika kalian mau memiliki buku, saya sarankan gunakan buku yang dari Raymond Chang tersebut, baik yang bahasa Inggris maupun yang bahasa Indonesia. Tapi saya mengencourage Anda untuk bisa menggunakan buku yang berbahasa Inggris, karena sebagai latihan dari Anda sendiri untuk bisa berbahasa Inggris dari mulai dini, seperti itu. Sehingga nanti ke depannya, selama perkuliahan kalian semakin tinggi, semakin banyak buku-buku perkuliahan yang tidak menggunakan bahasa Indonesia. Nah, oleh karena itu, kalau misalkan kalian sudah membiasakan diri dari sejak dini, sehingga nanti pada saat di semester-semester atas, kalian sudah tidak kaget lagi. Oke, lanjut saja. Untuk kompetensi mata ajar atau capaian pembelajaran akhir, di sini setidaknya setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa mampu mengimplementasikan konsep dan prinsip dari kimia dasar dalam ilmu keteknikan terkait dan kehidupan sehari-hari sebagai pengetahuan dasar dari ilmu teknik. Kemudian, setelah capaian pembelajaran akhir, di sini ada sub kompetensi mata ajar, setidaknya ada 4 sub kompetensi mata ajar. 2 yang pertama, ini akan kita pelajari sampai UTS, sedangkan 2 yang di bawah akan kita pelajari dari UTS hingga UAS. Untuk yang pertama, di sini mahasiswa mampu menerangkan terkait dengan materi dan pengukuran atom, molekul, dan ion, dan juga stoikiometri. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu untuk menentukan reaksi fase air dan stoikiometri larutan, serta termokimia dalam reaksi kimia. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menentukan kesetimbangan kimia, kesetimbangan asam dan basa, serta elektrokimia. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu untuk mengimplementasikan hal-hal yang terkait dengan kinetika kimia dan juga aplikasi kimia pada bidang teknik. Oke. Selanjutnya untuk matriks kegiatan. Nah, sekarang ini adalah untuk informasi silabus mata ajar, meliputi dari lingkup bahasan dalam kimia dasar, objektif dari mata ajaran, sistem penilaian, dan juga peraturan kelasnya ini sendiri. Kemudian berikutnya kita akan mempelajari tentang materi dan pengukuran. Nah, sebelum kita mempelajari tentang materi dan pengukuran, di kelas nanti penyampaian materi akan disampaikan via video yang akan diupload via emas ya. Sekali lagi ya.
Kemudian pada saat di kelas kita lebih fokus untuk diskusi ataupun untuk latihan pengerjaan soal-soal. Dan itu pun di kelas kita tidak lama-lama, paling hanya sekitar 1 jam. Karena sebelumnya kalian sudah mempelajarinya sebelum di kelas. Nah, ketiga kita akan mempelajari tentang atom, molekul, dan juga ion. Nah, kemudian kita akan mempelajari tentang stoikiometri yang nantinya akan dilanjutkan dengan kuis rangkuman dari 3 topik sebelumnya, yaitu tentang materi dan pengukuran, atom, molekul, dan ion, dan juga stoikiometri. Kemudian kita akan masuk ke dalam reaksi fase air dan juga stoikiometri larutan, yang dilanjutkan dengan termokimia. Nah, pekan berikutnya kita akan masuk untuk UTS, di mana pada saat UTS ini hanyalah topik-topik yang sudah kita bahas sebelumnya, yakni artinya adalah tentang materi dan pengukuran, atom, molekul, dan ion. Kemudian ada tentang stoikiometri, stoikiometri larutan, dan juga termokimia. Nah, selanjutnya setelah UTS kita akan masuk ke mata pelajaran tentang kesetimbangan kimia. Nah, jadi di sini kita akan belajar tentang konsep-konsep kesetimbangan, dasar-dasarnya, dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan, yang dilanjutkan dengan kesetimbangan asam dan basa seperti teori-teori asam dan basa untuk Bronsted-Lowry, kekuatan larutan asam atau kelarutan basa, kemudian pasangan asam dan basa, pH asam basa, dan juga teori asam basa Lewis. Setelah tentang kesetimbangan dan kesetimbangan asam basa dilanjutkan dengan elektrokimia. Nah, ini banyak sekali dipakai seperti di teknik metalurgi ataupun di elektro gitu ya. Namun juga ada di teknik kimia jika kalian mengambil riset tentang plasma ozon. Nah, tentang sel galvanik, potensial sel standar, reduksi standar, hingga nanti sel elektrolisa dan aplikasinya. Lepas dari elektrokimia, kita akan mempelajari tentang kinetika kimia. Jadi tentang kecepatan reaksi, order reaksi. Dan selanjutnya di pekan ke-15 ini kita akan fokus tentang aplikasi kimia. Tidak seperti yang sebelumnya, itu nantinya akan dengan menggunakan metode flip class. Nah, untuk aplikasi kimia ini nanti akan dikerjakan secara berkelompok oleh kalian. Jadi kalian akan bertanggung jawab untuk mencari topik-topik terkait tentang aplikasi kimia yang sesuai dengan bidangnya. Seperti itu. Nah, di sini harapannya aplikasi kimia yang kalian dapatkan antara satu yang sama lain haruslah berbeda. Oke? Dan dari aplikasi kimia tersebut kalian harus buat PPT-nya dan nanti kalian buat videonya. Lalu link video yang sudah kalian buat itu di-share ke saya via Mas. Setelah aplikasi kimia, di sini kita akan masuk pekan untuk UAS. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana untuk penilaiannya. Nah, untuk penilaiannya kini akan dibagi menjadi 4 setidaknya. Yang pertama ada tugas pribadi dan kelompok, itu sebanyak 40%. Kemudian ada kuis, itu sebanyak 20%. Kemudian ada UTS dan UAS masing-masing sebesar 20%, 20%. Artinya, untuk ujian itu sebanyak 40%. Oleh karena itu, kita bisa simpulkan 40 untuk tugas, 20 untuk kuis, dan 40 lagi untuk ujian. Jadi, karena porsi untuk tugasnya ini sangat besar, tolong dimaksimalkan. Karena ini bisa menjadi sumbangsih bagi kalian untuk bisa mendapatkan nilai dari mata kuliah kimia dasar ini yang lebih baik lagi. Selanjutnya adalah tentang kriteria penilaian. Di sini saya masukkan aspek ketepatan waktu pengumpulan. Ya, jadi seluruh tugas-tugas yang diberikan itu harus dikumpulkan setidaknya H-1 sebelum kelas. Jadi kalau misalkan kelasnya itu misalnya hari Selasa, berarti harus diselesaikan dan dikumpulkan pada saat hari Senin jam 10 malam. Kalau misalkan kelasnya jam 1
siang hari Jumat, katakan. Nah, artinya kalian harus mengumpulkan juga sama, yaitu 1 hari sebelumnya, berarti hari Kamis jam 10 malam. Ya, kalau kalian miss untuk waktu pengumpulan, otomatis kalian tidak dapat poin untuk ketepatan waktu pengumpulan. Kemudian ada penguasaan materi dan juga kerapihan. Jadi saya menghargai bagi yang mau mencoba untuk menjawab secara sistematis ya, agar lebih memudahkan nantinya pada saat pengkoreksian. Kemudian ada kuis juga sama, ada ketepatan isi jawaban dan kemampuan pertanyaan struktur sistematis, dan juga kriteria nilai ujian UTS UAS, yaitu kemampuan menjawab dan juga ketepatan isi dengan prinsip dasar dan teori. Baik, saya rasa sekian dulu untuk pembahasan dari buku rancangan pembelajaran dari kimia dasar kali ini. Sekali lagi, untuk kimia dasar selama 1 semester ke depan kita akan menggunakan metode flip class, berbeda dengan traditional classroom, di mana kita di kelas itu lebih banyak untuk melakukan instruksi-instruksi terkait dengan topik yang ingin kita diskusikan. Nah, kalau dengan flip class, materi-materi tersebut akan disampaikan sebelumnya, dan pada saat di kelas kita lebih banyak diskusi. Hanya saja nanti pada saat di kelas waktunya tidak sebanyak kelas yang di traditional classroom. Kita paling hanya memakai kira-kira maksimal 1 jam saja. Oke, sekian dari saya untuk penjelasan tentang BRP dari kimia dasar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.